Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak dosen Ade Engkus Kusnadi, dosen pendamping Ibu Salmawati, asisten dosen Bang Sigit Prabowo, dan para audiens yang menonton video ini. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Joshua Pramanalta Mirano dengan NIM 16424234. Saya selaku ketua dari kelompok 4 kelas 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Gofran dengan NIM 16424423. Perkenalkan, nama saya Gabriela Natalida Fiska atau biasa dipanggil Fiska dengan NIM 16424241. Perkenalkan, nama saya Azril Bramantio dengan NIM 16242304. Perkenalkan, nama saya dengan Muhammad Ali Abdul Ghani Barata dengan NIM 16424395. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan bimbingan dari dosen pembimbing, begitu juga asisten dosen. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil proposal proyek mata kuliah Pancasila dari kelompok 4 dengan judul Pelita Desa Membangun Generasi Muda Cerdas Melalui Literasi. Semoga apa yang akan kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan memberi wawasan baru bagi kita semua. Mari kita mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal yang telah kami buat. Literasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan dan sumber daya di suatu negara. Kemampuan literasi yang baik memungkinkan seseorang untuk memahami informasi dengan baik, berpikir kritis, dan mengomunikasikan ide dengan efektif. Namun, literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga melibatkan pemahaman dan aplikasi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan adalah komponen esensial dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global. Khususnya di Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan nasional sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sama seperti pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, pendidikan juga memiliki relevansi yang cukup erat pada Pancasila. Pendidikan yang merupakan hak asasi ternyata masih minim dalam penyebaran akses, serta sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini tentunya harus ditegakkan sesuai dengan yang dikatakan oleh sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya setiap manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Dengan pendidikan yang merata dan adil, maka semakin besar pula kesempatan mempersatukan dan memajukan bangsa Indonesia. Hal ini tercantum pula pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Artinya, ini akan membuka peluang bagi potensi-potensi terbaik dari berbagai lapisan masyarakat untuk berkembang. Terciptanya generasi yang lebih cerdas dan kompeten sehingga mampu bersaing secara sehat di tengah dinamika global saat ini. Pada faktanya di berbagai desa di Indonesia, terutama di desa yang berada di kawasan Kabupaten Sumedang, akses terhadap pendidikan dan literasi yang berkualitas masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan terhadap buku-buku berkualitas, kurangnya tenaga pelajar, fasilitas yang tergolong kurang, dan minimnya anggaran menjadi tantangan besar yang dihadapi negara Indonesia. Menurut Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Kabupaten Sumedang adalah kabupaten terendah kedua se-Jawa Barat setelah Kabupaten Subang dengan skor IPLM atau Indeks Pembangunan dan Literasi Masyarakat tahun 2022 yaitu sebesar 48,73 dan Subang 46,33. Maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sumedang masih sangat tertinggal dalam segi literasi dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan pada salah satu sekolah yang berlokasi di Desa Cikeruh, Kabupaten Sumedang, yaitu SDN Cikeruh 1. Menurut penuturan Ibu Mawardah, wali kelas 1 di SDN Cikeruh 1, didapati bahwa kondisi tingkat literasi di SDN Cikeruh 1 sangat memprihatinkan. Pasalnya, 60% dari total anak SD kelas 1 di SDN tersebut belum memiliki kemampuan literasi yang baik. Selain itu, setelah dilakukan analisis lebih mendalam, ditemukan bahwa tidak hanya kelas 1 saja yang mengalami kendala dalam literasi, tetapi juga tingkat di atasnya memiliki permasalahan serupa. Temuan ini menyoroti bahwa isu literasi bersifat menyeluruh dan memengaruhi berbagai jenjang pendidikan secara konsisten. Temuan ini juga mengindikasi bahwa kondisi tersebut semakin memburuk, mengingat bahwa jika pada tingkat dasar saja sudah terdapat kendala dalam literasi, maka masalah ini memungkinkan akan lebih serius pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Melalui penjelasan yang lebih dalam, Ibu Mawarda juga mengungkapkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi akan hal tersebut. Selain karena faktor penunjang dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai di SDN Cikeruh 1, faktor lain seperti metode yang dipakai untuk meningkatkan minat literasi anak-anak juga kurang tepat. Metode yang digunakan seringkali membuat anak-anak merasa jenuh. Hal lain yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari orang tua siswa juga masih awam akan pentingnya kemampuan literasi yang dimiliki oleh anak mereka. Sehingga bisa saja cara mendidik salah atau bahkan ketidakpedulian akan masalah literasi anak-anak juga dapat menghambat perkembangan kemampuan literasi pada anak. Keseluruhan faktor yang telah diidentifikasi berpotensi menurunkan minat terhadap literasi, sehingga dapat mengakibatkan dampak negatif pada berbagai aspek seperti kemampuan akademik, perkembangan kognitif, kemampuan komunikasi, kehidupan sosial dan kultural, dan lain sebagainya. Menghadapi masalah ini, kami terpanggil untuk berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi untuk anak-anak di Desa Cikeruh. Hal ini kami lakukan sebagai wujud bakti kami kepada negara Indonesia, dan juga wujud konkret dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, serta bentuk kami mendukung tujuan dari cita-cita nasional negara Republik Indonesia. Maka dari itu, kami merancang program yang bernama Pelita Desa. Pelita yang berarti penerang bagi anak-anak di desa tersebut, memberikan mereka dukungan dan kesempatan belajar yang lebih baik. Melalui Pelita Desa, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata dan inspirasi bagi masa depan mereka. Kegiatan proyek Pelita Desa ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung serta menginspirasi anak-anak untuk meningkatkan minat literasi mereka. Dengan kegiatan ini, kami berharap nantinya anak-anak di Desa Cikeruh dapat melatih kemampuan berpikir kritis, serta dapat mengembangkan kemampuan akademik, skill komunikasi, dan cara berpikir kognitif mereka. Kegiatan ini juga diharapkan akan memiliki dampak berkelanjutan bagi anak-anak, sehingga nantinya mereka dapat menjadi inspirator bagi teman-temannya, sehingga teman-teman yang lainnya juga dapat memiliki minat literasi yang tinggi. Seperti Pelita, mereka dapat memberikan cahaya kepada anak-anak lainnya, serta menciptakan lingkungan generasi emas yang cinta akan literasi. Untuk mengukur tujuan tersebut, kami telah menciptakan beberapa indikator keberhasilan yang nantinya akan digunakan untuk melihat seberapa berhasil proyek kegiatan ini. Yang pertama, kami akan melakukan tes literasi. Tes literasi ini akan kami lakukan pada awal dan akhir kegiatan, dan nantinya akan menunjukkan peningkatan minimal 70% dari kondisi awal. Kami juga akan meminta data perpustakaan dan melihat bagaimana tingkat kunjungan perpustakaan tersebut dalam 2 minggu, apakah meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang ketiga, kami akan melakukan evaluasi mingguan, di mana evaluasi mingguan ini kami lakukan dengan cara memberikan pertanyaan untuk mengetes pemahaman siswa tentang literasi dasar dan akan meningkat sebanyak 70% dari kondisi awal. Kami juga akan melihat bagaimana tingkat aktifan partisipasi siswa dalam berdiskusi dan juga presentasi. Nantinya akan ada peningkatan minimal 50% dari sebelumnya. Dengan adanya tujuan dan indikator keberhasilan yang jelas, kegiatan ini nanti diharapkan dapat memberikan dampak positif yang terukur dan berkelanjutan bagi anak-anak desa. Untuk pihak yang terlibat dalam kegiatan kali ini yaitu pihak yang berada di SDN Cikeruh 1, karena nantinya pada kegiatan kami akan dilaksanakan pada SDN Cikeruh 1. Di antaranya yang pertama yaitu penanggung jawab dari Kepala Sekolah SD Cikeruh 1, lalu dari pihak pendidik yaitu guru SDN Cikeruh 1. Lalu pihak lainnya yaitu adalah RT dan RW setempat, di mana RT dan RW setempat khususnya orang tua murid berperan dalam mendidik anak untuk dapat ikut mengikuti kegiatan yang akan kami laksanakan ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode pelaksana kegiatan. Jadi, kami menggunakan metode project based learning, di mana para peserta didik itu dijadikan sebagai subjek atau pusat pembelajaran yang nantinya dalam proses belajar mereka akan menghasilkan hasil akhir berupa produk. Kami memiliki target agar anak-anak itu membuat produk berupa tulisan tangan yang dapat mereka buat dalam poster atau resensi dan lain sebagainya, ya sekreatifnya mereka dari buku yang mereka baca, yang diawali dengan sosialisasi pentingnya literasi, lalu dilanjutkan dengan mini games. Mini games pertama itu berupa dengarkan dan
Carilah Aku, di mana anak-anak akan dibacakan sebuah dongeng oleh narator, dan dongeng juga akan kami tampilkan di LCD gambar dengan tulisannya. Dan setelah dibacakan, anak-anak diminta untuk mencari barang-barang tersembunyi yang ada kaitannya dengan bacaan tadi. Nah, siapa yang menemukan barang tersebut akan kami minta untuk menjelaskan apa sih kaitannya dengan bacaan tadi. Nah, tujuan dari games ini adalah melatih keberanian, kefokusan, dan kepekaan anak. Nah, game selanjutnya itu ada Warnai dan Rangkailah Aku. Jadi pada games ini anak-anak diminta untuk mewarnai potongan gambar secara berkelompok, lalu potongan gambar yang sudah selesai mereka warnai ini harus mereka susun sesuai alur dari dongeng yang sudah kita bacakan. Nah, games ini bertujuan untuk melatih kerjasama, kreativitas, dan memori anak. Nah, setelah rangkaian games usai, anak-anak akan diberikan tantangan mingguan atau challenge yang dapat mereka kerjakan di rumah. Jadi nanti kami akan memberikan buku dongeng yang harus mereka baca, dan mereka di challenge untuk membuat tulisan tangan dapat berupa poster, resensi, dan lain sebagainya yang akan dikumpulkan kualitas setiap minggunya. Nanti setiap akhir bulan kami akan datang untuk mengecek apakah minat literasi anak meningkat, dan kami juga akan memberikan reward atau apresiasi kepada mereka yang rajin membuat tulisan tangan atau memiliki tulisan tangan paling menarik. Seperti yang kita lihat di Bacot, kegiatan akan diawali dengan open donasi pada tanggal 20 Agustus dan ditutup pada tanggal 31 Agustus. Selain itu, sosialisasi akan dilaksanakan pada tanggal 7 September. Lalu pengecekan tulisan tangan akan dilakukan berulang setiap minggunya, tepatnya pada hari Sabtu pukul 7 sampai 8 pagi sebelum pembelajaran pertama dimulai. Lalu akan ada pengecekan setiap akhir bulannya dan pemberian reward tepatnya pada tanggal 28 September dan 26 Oktober. Untuk rundown sosialisasinya kami laksanakan dari pukul 8 pagi hingga 11 siang. Jadi alokasinya kurang lebih 3 jam. Selanjutnya kami telah memperkirakan rencana anggaran biaya yang sekiranya kami perlukan, yaitu utama dari buku mewarnai. Itu kami perlukan dana sekiranya 240.000. Lalu pensil warna 384.000, puzzle anak 105.000, buku dongeng bergambar 150.000, dan kami juga memperkirakan biaya tak terduga seperti biaya konsumsi ataupun biaya transportasi. Itu kami perkirakan sebesar 121.000. Hingga kalau kami hitung semua, kami memerlukan biaya sekitar 1 juta rupiah. Kegiatan pembangunan literasi di desa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda di pedesaan. Melalui kegiatan ini, anak-anak di desa dapat meningkatkan keterampilan membaca, menulis, berkomunikasi, dan berpikir kritis yang nantinya menjadi fondasi penting bagi pencapaian akademis mereka. Selain itu, keterlibatan masyarakat, terutama orang tua dan tenaga pengajar, dalam mendukung literasi akan memperkuat ikatan sosial dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan dari berbagai pihak, kegiatan ini diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif jangka panjang. Melalui literasi, kita bersama-sama membuka pintu kesempatan bagi anak-anak desa untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Sebagai penutup, kami berharap bahwa proposal kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya upaya meningkatkan literasi di desa dan gambaran tentang proyek kegiatan pelita desa ini. Dengan kolaborasi yang solid antara masyarakat, tenaga pendidik, dan berbagai pemangku kepentingan, program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak signifikan bagi perkembangan pendidikan anak-anak di Desa Cikeruk. Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya program literasi yang berkelanjutan dan berdaya guna. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk mengajukan proposal ini. Kami siap untuk bekerja sama dan mewujudkan visi misi program. Terima kasih.